adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel, pasti bisa. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan bahas soal-soal peluang kejadian majemuk dalam edisi Baso. Di dalam Baso bahas soal, kali ini Kak Tendi akan membahas kejadian majemuk saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, dan kejadian bersyarat. Adik-adik selamat mengikuti video Kak Tendi ini dan disimak baik-baik sehingga materi untuk kejadian majemuk peluang benar-benar adik-adik kuasai. Selamat menyaksikan adik-adik. Soal yang pertama, kejadian A dan B adalah kejadian dalam ruang sampel. Adik-adik diketahui P atau peluang dari B komplement sama dengan 2/5. P, A, dan B atau A irisan B nya 7/15 dan P, A, atau B sama dengan 4/5. Tentukanlah P atau peluang dari A komplementnya adik-adik. Nah, di sini diketahuinya peluang dari B komplement. Maka di sini adik-adik harus mencari dari peluang B-nya. Nah, kita tahu peluang B itu ditambah dengan peluang B komplement sama dengan 1. Jadi peluang B 1 dikurangi peluang B komplement adik-adik. Nah, di sini kita hitung 1 dikurangi 2/5, adik-adik peroleh 3/5. Kemudian adik-adik kita tahu yang ditanya di sini adalah PA komplement dan diketahuinya PA atau B-nya. Adik-adik masukkan di sini PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan atau EA dan B-nya. Di sini sudah diketahui. Berarti ini kejadian tidak saling lepas adik-adik. PA-nya di sini kita tidak tahu ya. PA atau B-nya sudah tahu di sini 4/5. Ditambah PB-nya di sini adik-adik sudah hitung. Ini adalah 3/5. Dikurangi PA dan B-nya atau PA irisan B-nya 7/15. Adik-adik hitung di sini 4/5 PA ditambah kita samakan penyebutnya adik-adik. Di sini berarti kali 3 ya, 9. Di sini tetap 4/5 sama dengan PA ditambah per 15 berarti 9 dikurangi 7 2. Nah, di sini untuk mencari PA berarti nanti 4/5 dikurangi 2/15. PA sama dengan 4/5 dikurangi 2/15. Kita samakan penyebutnya, dibuat per 15 adik-adik di sini. Ini tetap ya, 2/15, kemudian 15 berarti bisa dikalikan 3, berarti 4 dikalikan 3 adalah 12. Kita peroleh 10/15. Dari sini kita sederhanakan. Dibagi 5 berarti 3, dibagi 5 berarti 2. Ini adalah peluang A-nya, yang ditentukan peluang A komplementnya. Peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A, sehingga 1 dikurangi 2/3 sama dengan 1/3. Ini adalah nilai dari peluang A-nya komplement. Soal kedua, 2 dadu dilempar bersama, peluang munculnya mata 3 pada dadu pertama atau jumlah mata dadu sama dengan 6. Karena di sini 2 dadu adik-adik, maka ruang sampelnya Kak Tendi berikan seperti ini. Dadu pertama dan dadu kedua. Dan kemudian untuk kejadiannya ada 2, yaitu kejadian muncul mata 3, itu Kak Tendi misalkan A. Kemudian jumlah mata dadu sama dengan 6, itu kejadian B. Kita tahu bahwa 2 dadu ruang sampelnya pasti 36 seperti ini ya. Kemudian adik-adik kita amati kejadian yang A. Kejadian mata 3 pada dadu pertama. Kita lihat berarti 31, 32, 33, 34, 35, 36. Berarti banyaknya kejadian ada 6. Kemudian kejadian B adik-adik. Kejadian B yang ini. Kejadian B. Kejadian B itu adalah jumlah mata dadu sama dengan 6. Berarti 15, 24, 33, 42, 51. Ada 5 adik-adik ya kejadiannya B. Nah, dari sini adik-adik kita cari juga yang ternyata ada irisannya, yaitu 3
3, berarti cuma ada satu irisannya. Nanti untuk mencari peluang A berarti NA dibagi NS, berarti di sini 6/36. Kemudian peluang B-nya berarti 5/36, gitu ya. Kemudian PA dan B-nya atau irisannya tadi 1, berarti 1/36. Kemudian yang ditanyakan adalah ataunya adik-adik, PA atau B ya, berarti PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA dan B atau A irisan B. Ini kejadian tidak saling lepas adik-adik ya. 6/36 ditambah nih 5/36 dikurangi 1/36. Adik-adik peroleh 10/36. Kita sederhanakan jadi 5/18. Ini adalah peluang kejadian A atau B-nya. Soal yang ketiga, dari sebuah grup WA diketahui bahwa 30% suka musik jazz, 55% anggota suka musik pop, dan 15% anggota suka keduanya. Bila dipilih satu anggota secara acak, berapa peluang anggota grup suka musik jazz atau pop adik-adik? Di sini Kak Tendi misalkan bahwa kejadian yang anggota suka musik jazz A ya di sini ya. Kemudian yang suka musik pop itu B. Seperti ini. Kemudian adik-adik yang ditanya adalah yang suka jazz atau pop adik-adik. Kita lihat bahwa peluang kejadian yang suka musik jazz itu berarti di sini adalah A-nya di sini ya 30%. Nah, 30/100. Ditambah PB-nya 55% gitu ya. Dikurangi dengan yang suka keduanya adik-adik di sini 15%, 15/100. Sehingga di sini adik-adik 30 ditambah 55 dikurangi 15 sehingga adik-adik peroleh di sini adalah 70/100 atau 70% adik-adik. Ini adalah peluang anggota suka jazz atau popnya. Soal keempat adik-adik, perusahaan listrik suatu wilayah membuat jadwal pemadaman listrik pada 30 komplek perumahan yang ada pada wilayah. Cakupannya sebagai berikut. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Selama 1 minggu ini di sini. Banyak komplek yang mengalami pemadaman seperti ini datanya 4535454 kompleks. Jika jadwal pemadaman listrik tersebut berlaku secara acak pada semua komplek, peluang terjadi pemadaman listrik di sebuah komplek pada hari Rabu atau Minggu. Adik-adik perhatikan, berarti ada 2 kejadian, yaitu kejadian hari Rabu, Minggu. Nah, di sini atau adik-adik berarti union. Nah, di sini tidak ada irisan antara hari Rabu dan Minggu adik-adik. Berarti kejadian yang saling lepas. Sehingga adik-adik PA atau B-nya adalah PA ditambah PB langsung adik-adik. Kita hitung di sini peluang A berarti hari Rabu. Rabu di sini ada 3 komplek ya, berarti 3 per total komplek 30. Ditambah hari Minggu yang B ini ya, hari Minggu ada 4 komplek. Berarti 4 per totalnya 30. Sehingga diperoleh adik-adik 7/30. Jadi jawabannya adalah yang E adik-adik. Soal kelima, kejadian A dan B kejadian saling bebas, tetapi bukan saling lepas, berarti ada irisannya adik-adik. Bila peluang A 2/5 dan peluang A atau B-nya 2/3, tentukanlah peluang dari B atau BB di sini ya adik-adik ya. Bebas itu peluang A, irisan B-nya adalah PA dikalikan dengan PB ya adik-adik ya. Nah, kita tulis di sini PA-nya sudah diketahui 2/5. Berarti 2/5 kali PB seperti ini ya. Ini adalah nilai untuk PA irisan B-nya ya. Ini. Berarti karena bukan lepas ya, maka P A atau B-nya itu ada irisannya, berarti PA ditambah PB dikurangi PA irisan B adik-adik. Kita hitung di sini PA atau B-nya 2/3. Nah, PA-nya di sini 2/5.
PB-nya kita tahu, dikurangi PA irisan B-nya adalah ini adik-adik, 2/5 dari PB. Adik-adik hitung di sini 2/3, 2/5-nya pindah kiri, jadi dikurangi 2/5 sama dengan PB dikurangi 2/5 PB, berarti sama saja dengan 1 dikurangi 2/5 adik-adik, berarti 3/5 PB. Kita samakan penyebutnya adik-adik, dibuat penyebutnya 15 ya, seperti ini. Kemudian berarti di sini 3, jadi 15 kali 5 berarti di sini 10. 5, jadi 15 kali 3 berarti 6, sama dengan 3/5 PB ya. Terus kita hitung jadi 4/15 sama dengan 3/5 PB, sehingga PB adalah 4/15 dibagi ya 3/5 sama saja dengan 4/15 dikali 5/3. Kita sederhanakan adik-adik, kita bagi dengan 5, 1 kita bagi dengan 3, jadi hasilnya adalah 4/9. Ini adalah peluang dari B. Soal berikutnya adik-adik, peluang seorang anak menonton TV adalah 0,6, peluang ayah menonton TV adalah 0,7, peluang seorang anak atau ayah menonton TV adalah 0,8. Tentukan peluang anak menonton TV jika ayah menonton TV terlebih dahulu. Berarti ini kejadian bersyarat. Yang menjadi syarat di sini adalah bahwa ayah menonton TV-nya terlebih dahulu. Begitu. Nah, di sini Kak Tendi misalkan bahwa kejadian A itu kejadian anak nonton TV. B itu ayah nonton TV. Karena yang ditanya peluang anak menonton TV jika ayah menonton TV terlebih dahulu, berarti di sini adalah peluang dari anak atau A bersyarat B atau ayah sudah menonton TV terlebih dahulu. Nah, di sini adik-adik Kak Tendi tulis peluang dari A-nya adalah 0,6. Peluang dari B-nya atau ayah di sini tadi adalah 0,7. Peluang seorang anak atau ayah nonton TV berarti peluang A atau B ya, di sini 0,8. Nah, di sini adik-adik kita akan mencari peluang A bersyarat B ya. Berarti peluang A bersyarat B itu adalah peluang dari A irisan B per dari peluang B-nya yang jadi syarat di sini. Nah, kita harus mencari peluang A irisan B-nya dulu adik-adik. Nah, kita sudah punya peluang A atau B-nya. Kita masukkan di sini. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, di sini kita masukkan adik-adik di sini 0,8, PA-nya di situ 0,6 ditambah PB-nya 0,7 dikurangi peluang A irisan B. Terus 0,8 ya sama dengan 1,3 dikurangi peluang dari A irisan B. Sehingga peluang A irisan B-nya di sini diperoleh dari 1,3 dikurangi 0,8. Adik-adik peroleh di sini adalah 0,5. Nah, dari sini baru adik-adik mengerjakan peluang dari anak menonton TV bersyarat ayah menonton televisi terlebih dahulu. Ya, di sini berarti 0,5 ya, yang ini adik-adik dibagi dengan peluang B ayah. Ayah di sini ada 0,7. Sehingga adik-adik peroleh di sini 5/7. Ini adalah peluang anak menonton TV jika ayah menonton TV terlebih dahulu. Soal ketujuh adik-adik, peluang seorang calon pegawai lulus tes kesehatan jika ia sudah lulus tes psikologi adalah 0,6. Peluang orang tersebut lulus tes psikologi 0,3, peluang dia lulus tes kesehatan 0,6 adik-adik. Tentukan peluang orang tersebut lulus tes psikologi atau ya, berarti union ya, kesehatan. Di sini Kak Tendi misalkan bahwa A adalah kejadian dari karena dia terjadi lebih dahulu ya, tes psikologi, berarti ini yang psikologi adik-adik. Lulus ya. Kemudian yang B itu yang kesehatan. Yang lulus ya. Nah, di sini
diketahui peluang seorang calon pegawai lulus kesehatan jika sudah lulus tes psikologi. Berarti di situ adalah peluang dari kesehatan, berarti B, tapi dia syaratnya sudah lulus psikologi, berarti A. Nah, di sini berarti P A irisan B per, nah syaratnya apa? A, berarti P A, seperti ini ya. Kemudian adik-adik kita masukkan di sini peluang B bersyarat A-nya di sini sudah tahu, yaitu 0,6 ya, berarti 0,6 sama dengan peluang A dan B-nya belum tahu adik-adik, per peluang A itu peluang lulus psikologi ya di sini ya, 0,3. Nah, adik-adik kalikan di sini peluang A irisan B-nya adalah 0,6 dikali 0,3 diperoleh 0,18. Nih, kemudian adik-adik kita nyari peluang dari A. Nah, di sini atau ya. Nah, seperti ini. Berarti peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B-nya sudah kita hitung tadi. PA-nya adalah di sini lulus psikologi 0,3, peluang lulus tes kesehatan 0,6 dikurangi peluang dari A irisan B-nya 0,18. Kita hitung adik-adik di sini berarti 0,9 dikurangi 0,18. Sehingga adik-adik peroleh di sini adalah 0,72. Ini adalah peluang A atau B yang ditanyakan dalam soal ini adik-adik. Demikian adik-adik video Kak Tendi edisi Baso bahas soal tentang kejadian majemuk di dalam peluang. Saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, dan bersyarat. Semoga video Kak Tendi ini bermanfaat dan terus semangat dalam belajar adik-adik. Saksikan terus dan ikuti terus video-video Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel, pasti bisa. Terima kasih.